Halo semuanya, selamat datang di channel Sersorito Kevlar. Di sini, gua akan melanjutkan series video channel ini yang membahas tentang Death Battle. Di video pertama, kita sudah membahas tentang pengertian tiering system dan jenis tiernya dari tier 11 sampai tier 3. Di video kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan tiering system dari video pertama. Oleh karena itu, kalau kalian belum menonton video pertama, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi, kita akan mulai videonya. Tier 2, Multiversal. Pada tingkatan ini, menampilkan karakter atau objek yang setidaknya mampu menciptakan atau menghancurkan struktur ruang waktu 4 dimensi. Dibagi menjadi 4, yaitu Law 2C, Universe Level Plus. Yang pertama ada Law 2C. Namun, sebelum membahas ke Law 2C, di sini jika kita masih belum mengerti tentang konsep dimensi, akan sangat sulit untuk memahaminya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita setidaknya harus mengetahui beberapa hal yang menyangkut tentang dunia perdimensian, yang akan menjadi sesuatu yang penting dalam tier 2 ini dan di atasnya. Saya akan membuat gambaran yang semoga saja membuat kalian lebih mudah untuk memahami sistem semesta dan dimensi di sini. Titik adalah dunia 0 dimensi, di mana kita tidak bisa bergerak kemanapun. Lalu, jika titik ini kita deretkan hingga membentuk sebuah garis, maka akan tercipta dunia 1 dimensi, di mana kita bisa bergerak namun hanya maju dan mundur. Jika kita deretkan garis ini, maka akan membuat sebuah bidang yang kita sebut dengan dunia 2 dimensi. Kita bisa bergerak maju, mundur, kiri dan kanan di sini. Namun, jika kita deretkan lagi bidang ini menumpuk, maka akan tercipta sebuah ruang yang dimana kita bisa bergerak maju, mundur, kiri, kanan, atas, dan bawah, yang dimana ruang ini sering kita sebut dengan dunia 3 dimensi. Nah, kita sudah mengerti nih bahwa dimensi ini merupakan sebuah dunia di mana sumbu merupakan aspek yang mendasari seberapa tinggi suatu dimensi. 0 dimensi berarti 0 sumbu, 1 dimensi berarti 1 sumbu, 2 dimensi berarti 2 sumbu, dan seterusnya. Tentu untuk memahami ini cukup mudah untuk kita makhluk 3 dimensi. Namun bagaimana dengan 4 dimensi? Jawabannya cukup mudah. 4 dimensi berarti adalah ruang 3 dimensi yang dideretkan, yang artinya menambahkan sumbu keempat ke dalam ruang itu sendiri. Bayangkan sebuah ruang dan kita deretkan seperti menderetkan sebuah titik hingga menjadi sebuah garis, di mana deretan ruang ini akan membuat sebuah garis waktu, yang artinya sumbu dimensi keempat adalah waktu. Untuk mempermudah memahaminya, bayangkan sebuah gambar adalah suatu dunia 3 dimensi dengan planet, galaksi, dan semesta di dalamnya, yang artinya ini merupakan sebuah ruang fisik tanpa adanya waktu. Lalu, kita akan menaruh waktu yang merupakan sumbu dimensi 4. Waktu akan membuat deretan rangkaian gambar yang jumlahnya sangat banyak, bahkan tak terhitung. Ini mirip dengan sebuah film, yang diibaratkan setiap framenya merupakan dunia 3 dimensi. Kemudian film ini diputar dan setiap frame akan dimainkan satu per satu. Dan ini merupakan konsekuensi dari sumbu keempat, yaitu waktu. Artinya, dalam perspektif ruang waktu 4 dimensi, kita bisa bergerak maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah, masa lalu, dan masa depan. Nah, sekiranya seperti itulah konsep dari sebuah dimensi. Begitu pula dengan dimensi 5, 6, dan seterusnya, yang merupakan penambahan sumbu dari dimensi sebelumnya. Oke, kita akan kembali ke topik utama. Pada tingkatan Law 2C, karakter atau objek dapat menciptakan atau menghancurkan sebuah struktur alam semesta 4 dimensi, yang artinya karakter di sini dapat mempengaruhi sebuah semesta beserta dengan aliran waktunya. Hal ini jauh berbeda dengan tingkat sebelumnya, di mana pada tier 3A dan High 3A, karakter hanya dapat menghancurkan struktur 3 dimensi berukuran terbatas dan tidak terbatas, namun tidak dapat mempengaruhi struktur 4 dimensi. Jika kita mengacu pada gambaran seperti di awal, maka karakter pada tingkat 3A hanya dapat menghancurkan struktur semesta di dalam gambar tersebut. Sedangkan untuk karakter Law 2C dapat menghancurkan ruang waktu yang diibaratkan sebagai deretan gambar. Contoh karakter pada tier Law 2C adalah Yuach dari Bleach, Ancient One dari MCU, dan Enrico Pucci dari JoJo. 2C, Law Multiverse Level. Yang kedua ada 2C. Bayangkan jika deretan gambar yang tak terhitung jumlahnya tadi diibaratkan sebagai sebuah bola.
Maka bola ini sendiri akan menjadi sebuah semesta yang berisi ruang dengan garis waktunya sendiri. Jika terdapat dua atau lebih bola yang memiliki sistem ruang waktu yang terpisah satu sama lain, maka inilah yang disebut dengan multiverse. Pada tingkat 2C ini, karakter atau objek dapat mempengaruhi, menciptakan, atau menghancurkan sebuah multiverse kecil yang terdiri dari 2 hingga 1000 semesta dengan sistem ruang waktu terpisah atau struktur dengan ukuran yang setara. Contoh karakter pada tier 2C adalah Superman dari DC Comics, Son Goku dari Dragon Ball, Shinra dari Enen no Shobutai, dan Pegasus Seiya dari Saint Seiya. 2B Multiverse Level. Selanjutnya ada 2B. Sama seperti sebelumnya, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Pada tingkatan ini, karakter atau objek dapat mempengaruhi, menciptakan, atau menghancurkan sebuah multiverse. Karakter di sini dapat mempengaruhi setidaknya 101 atau lebih kontinum ruang waktu terpisah, atau struktur dengan ukuran yang setara. Contoh karakter pada tier 2B adalah Chara dari Undertale, Dormammu dari MCU, dan Fangmu dari I Shall Seal the Heavens. 2A Multiverse Level Plus. Dan yang tertinggi ada 2A. Tingkatan ini juga sama seperti sebelumnya, namun dengan cakupan yang lebih besar. Pada tingkatan ini, karakter atau objek dapat menunjukkan kekuatan yang setara dengan mempengaruhi, menghancurkan, atau menciptakan sebuah multiverse berukuran besar, yang terdiri dari kontinum ruang waktu terpisah yang tak terhitung jumlahnya. Contoh karakter pada tier 2A adalah Rimuru Tempest dari Tensura, Rick Sanchez dari Rick and Morty, Tifa Lockhart dari Final Fantasy, dan Wang Ling dari The Daily Life of the Immortal King. Sebelum kita menuju ke tier 1, di sini saya akan memberikan beberapa catatan yang mungkin akan menjadi hal yang penting. 1. Karena jarak antara semesta berdimensi tinggi tidak dapat diketahui, maka mustahil untuk mengukur seberapa besar jarak antara setiap subtier dalam tier 2 ini. Dengan demikian, tidak diperbolehkan untuk meningkatkan karakter hanya berdasarkan mengali. Misalnya, seseorang yang 2 kali lebih kuat dari karakter low 2C tidak akan menjadi 2C dan tetap akan menjadi low 2C. 2. Jika ada karakter yang merupakan makhluk 4 dimensi, maka karakter tersebut tidak akan langsung masuk ke dalam kategori tier 2. Karakter tersebut harus memperlihatkan kemampuan untuk mempengaruhi struktur standar pada subtier 2 agar bisa mendapatkan tier yang sesuai. 3. Penggabungan alam semesta tidak menjamin masuk ke dalam tier 2, kecuali jika alam semesta tersebut adalah kontinum ruang waktu terpisah. 4. Menghentikan waktu atau bahkan mengembalikan waktu tidak akan membuat karakter masuk ke dalam tier 2, karena prestasi tersebut dianggap sebagai ability dengan range universal secara default dan tidak berpengaruh terhadap tier. Penjelasan dimensi sebelumnya merupakan penggambaran dimensi standar yang digunakan dalam sistem dimensi kita, di mana pada relativitas Einstein, waktu dianggap sebagai dimensi keempat bersama dengan 3 dimensi ruang. Sebenarnya penjelasan dimensi tidak sesederhana itu, karena dimensi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dimensi spatial yang membentuk ruang dan dimensi temporal yang membentuk waktu. Kita manusia hidup pada dunia berisi 3 dimensi spatial dan 1 dimensi temporal, di mana tentu banyak sekali tipe dimensi yang ada. Namun, untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep dimensi, saya membuatnya mengikuti dengan standar dimensi yang ada.